Terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali dengan sumber artikel Media Rohani Parakletos. Pada saat ini, pembacaan artikel dengan judul Bagaimana Iman Kristen Menjawab Tantangan Zaman, Part 8, Kehendak Daging. Dari zaman manusia pertama Adam dan Hawa sampai dengan keturunannya yang pertama yang bernama Nuh, jumlah manusia semakin banyak, khususnya manusia perempuan. Ketika di dunia ini sudah ada manusia laki-laki dan perempuan, pasti terjadi perkawinan dan sudah bisa dipastikan pertumbuhan manusia akan semakin banyak. Lalu pertanyaannya, apakah dengan kehadiran banyak manusia, situasi dan kondisi ekonomi sosial masyarakat akan baik-baik saja? Yang terjadi justru sebaliknya. Adapun menurut catatan Musa sebagai berikut. Ketika manusia semakin bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah itu melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Sejak awal tujuan Allah menciptakan manusia itu dengan tujuan baik, yaitu supaya manusia itu menjadi teman yang sepadan dengan laki-laki. Akan tetapi ketika perempuan itu jumlahnya sangat banyak dan cantik, maka akan menjadi masalah juga. Mengapa demikian? Tuhan berkata, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Ayat ini ada benang merahnya dengan ayat di atasnya. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Kata siapa saja yang disukai mereka bisa mengandung pengertian yang negatif. Kata tersebut tidak bisa dipisahkan dengan kata karena manusia adalah daging. Kata siapa saja yang mereka sukai itu bisa berganti, tidak cukup dengan satu wanita yang dijadikan istri. Namun pria tersebut bisa juga mempunyai banyak istri. Hal itu sangat bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Yang dimaksud penolong yang sepadan dengan dia itu seorang perempuan atau istri, dan itu satu, bukan lebih dari satu. Atas dasar firman Tuhan di atas, apabila memilih manusia perempuan untuk dijadikan sebagai istri, jangan berpatokan pada keinginan daging, tetapi karena mengasihi Tuhan. Karena kasih kepada Tuhan merupakan pondasi yang kuat di dalam kehidupan berumah tangga. Akan sangat berbeda jika di dalam bersuami istri itu mendasarkan pada keinginan daging, maka rumah tangga itu akan penuh dengan pertengkaran, percekcokan, dan peristiwa-peristiwa negatif yang lainnya. Dan bisa jadi di ujungnya sampai kepada perpisahan atau perceraian. Oleh karena itu, di dalam memilih suami atau istri, jangan berpatokan pada yang disukai saja, tetapi harus menggunakan standar iman kita kepada Kristus. Sebab suami adalah kepala rumah tangga, sedangkan istri adalah penolong yang sepadan. Oleh karena berumah tangga itu adalah lembaga yang disakralkan oleh Allah, bahkan oleh gereja, sudah dimaksudkan di dalam sakramen, sesuatu yang sangat penting bagi pengikut dia yang akan melakukan. Juga harus sungguh-sungguh, endingnya keluarga Kristen harus mampu menjadi teladan bagi rumah tangga yang lain. Amin.